Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bersama saya Ismail Adi Groho dengan NIM 256151062. Nah, pada kesempatan hari ini saya mau mengajak teman-teman belajar bareng mengenai teori sastra. Nah, tetapi pendekatan materi teori sastra itu banyak banget teman-teman. Nah, pada kesempatan hari ini saya mau membahas strukturalisme dan semiotik. Strukturalisme dan semiotik adalah dua pendekatan penting yang digunakan untuk menganalisis karya sastra secara lebih mendalam. Nah, keduanya ini memiliki fokus dan cara kerja yang berbeda, tetapi bisa saling melengkapi dalam memahami makna suatu teks. Sebelumnya, apa sih itu pendekatan strukturalisme? Nah, strukturalisme adalah pendekatan yang memahami sastra secara utuh. Jadi secara utuh itu artinya bagaimana? Nah, artinya itu kayak memahami makna seperti alur, tema, tokoh, amanat, dan gaya bahasa. Dan mendapatkan perhatian karena saling berhubungan dalam membentuk makna keseluruhan. Strukturalisme tidak melihat faktor luar seperti biografi pengarang atau kondisi sosial, melainkan fokus pada teks itu sendiri. Dalam pendekatan ini, makna muncul dari pola keteraturan dan hubungan antar unsur yang bekerja secara sistematis. Dalam suatu karya sastra, contohnya itu dapat dilihat pada sebuah cerita tentang surau tua dan seorang kakek bernama Garin. Latar surau yang lapuk menggambarkan kondisi tokoh yang juga tua dan kesepian. Nah, konfliknya itu muncul saat Garin terlalu sibuk mengurus surau hingga mengabaikan keluarganya. Semua ini unsur membentuk makna bahwa pengabdian yang tidak seimbang dapat membawa konsekuensi. Disinilah strukturalisme bekerja menjelaskan pola hubungan yang membentuk makna cerita. Nah, sementara itu, apa sih itu semiotik? Semiotik merupakan pendekatan yang mempelajari tanda makna di balik tanda-tanda tersebut. Dalam karya sastra, tanda dapat berupa objek, tindakan, warna, atau simbol yang mengandung makna lebih mendalam. Tokoh seperti Ferdinand de Saussure memperkenalkan konsep dasar penanda dan pertanda serta hubungan bahasa melalui paradigma dan sintaks. Sedangkan Charles Sanders Peirce membagi tanda menjadi ikon, indeks, dan simbol. Ikon ini memiliki kemiripan dengan objek, indeks menumbuhkan sebab akibat, dan simbol didasarkan pada kesepakatan atau konvensi budaya. Nah, melalui semiotik, karya sastra dapat dibaca pada tingkat yang lebih dalam. Surau tua tidak hanya berfungsi sebagai latar, tetapi menjadi ikon dari kemunduran rohani. Dan asap menjadi indeks adanya api, sedangkan beduk yang sudah tak berbunyi menjadi simbol matinya kegiatan spiritual masyarakat. Dan juga pendekatan semiotik membuat pembaca lebih peka terhadap pesan budaya, kritik sosial, dan makna tersembunyi yang disampaikan pengarang. Jadi jika dibandingkan strukturalisme fokus pada bagaimana teks dibangun, sedangkan semiotik fokus pada makna yang tersembunyi di balik tanda. Strukturalisme bekerja dari dalam teks, semiotik bekerja dari lapisan makna di dalam maupun di luar teks. Meski berbeda, keduanya efektif digunakan secara bersamaan. Dengan menggabungkan strukturalisme dan semiotik, analisis sastra menjadi lebih lengkap. Membaca tidak hanya memahami struktur cerita, tetapi juga simbol, ideologi, dan pesan budaya yang ingin disampaikan pengarang. Dua pendekatan ini membantu kita melihat karya sastra secara lebih utuh, baik dari bentuknya maupun dari maknanya. Terima kasih.